Shalom, Tuhan Yesus sudah menjadi firman Tuhan pada hari ini, Sabtu 4 Januari 2025, yang saya mendalam firman Tuhan 2 Samuel 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Judul berikut, Daud mengalahkan orang Filistin. Sesudah itu Daud memukul kepala orang Filistin dan menundukkan mereka, lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Ayat yang 18, Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kriti dan orang Kriti dan anak-anak Daud menjadi imam. Demikianlah firman Tuhan. Bapak saudara-saudara sekalian, saya cinta Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua di 2 Samuel 8 ayat yang pertama. Sesudah itu Daud memukul kepala orang Filistin. Ya, jadi Daud memukul kepala orang Filistin. Ya, Bapak saudara, Tuhan pakai Daud lagi, ya, untuk memimpin bangsa Israel ke jalan yang benar. Ya, jadi Daud ini memukul kepala orang Filistin bersama pasukan-pasukan dan menundukkan mereka. Lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas kota dari tangan orang Filistin. Jadi Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota, ya, dari tangan orang Filistin. Jadi Daud mengambil kendali, mengambil alih, ya, karena Tuhan pakai Daud menang dalam peperangan. Ya, makanya Daud selalu menang kalau dia berperang melawan musuh, karena dia selalu bertanya Tuhan. Ya, itulah Daud, Bapak Saudara, Raja Daud. Ya, apapun dia lakukan, dia harus bertanya dulu sama Tuhan, tidak langsung. Ya, kalau Tuhan izinkan, baru dia maju. Ya, itu artinya kemenangan, ya, dari Tuhan kepada Daud untuk melawan musuh-musuh. Kemudian di ayat yang kedua, 2 Samuel 8 ayat yang kedua, dan ia memukul kepala orang Moab. Jadi orang Moab juga kalah, ya, dari pasukan Daud ini. Ya, lalu sambil menyuruh mereka berbaring di tanah, ia memukul tempat mereka dengan tali, diukurnya 2 kali panjang tali itu untuk mematikan, dan 1 tali penuh untuk membiarkan hidup. Maka orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Jadi orang Moab ini takut kepada Daud. Mereka mempersembahkan upeti, persembahan harta bendanya. Ya, kalau yang masih hidup, banyak meninggal juga. Itu karena melawan, ya, pemberontakan. Ya, harus dilenyapkan. Ya. Jadi sekali lagi Tuhan pakai Daud untuk memimpin bangsa Israel. Kemudian kita baca di 2 Samuel 8 ayat yang ke-13. Demikianlah Daud mendapat nama, dan ketika ia pulang, ia menewaskan 18.000 orang. Jadi Daud menewaskan, ya, kasih mati 18.000 orang. 18.000 orang mati, ya Bapak Saudara. Orang Moab di lembah asing. Jadi orang Moab mati 18.000 orang. Ya, coba Bapak Ibu bayangkan, 18.000 orang. Ini karena mereka tidak takut Tuhan. Ya, mati sekian banyak, ribuan, 18.000 orang. Jadi apabila kita juga sekarang kalau kita melawan Tuhan, ya, tentu mati sia-sia juga kita. Apalagi melawan firman Tuhan, melawan Roh Kudus. Ya, menantang, ya, Tuhan. Tentu kita mengalami hal yang sama. Ada orang sakit bertahun-tahun tidak mati. Ada orang sakit 2-3 hari meninggal, mati. Ya. Itulah Tuhan kita. Ya, suka-sukanya dia. Makanya di Pengkhotbah 3, ya, ayat yang pertama, ada waktu lahir dan ada waktu mati. Ya, semua ada waktu. Hari ini kata-kata, besok sudah tidak ada lagi. Dipanggil Tuhan pulang. Dan lain sebagainya. Kemudian di ayat yang ke-15, 2 Samuel 8 ayat yang ke-15, demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsa. Jadi
Daud menegakkan keadilan dan kebenaran, yaitu di bangsa Israel. Ya, diluruskan. Ya. Karena Daud ini adalah dipakai Tuhan. Ya. Kalau kita baca di Mazmur Daud, ya, di Mazmur ya, itu luar biasa. Ya. Penjaga Israel, Tuhan penjaga Israel, tidak terlelap, tidak tertidur. Ya, Bapak Saudara, itu luar biasa. Tuhan juga menjaga kita apabila kita hidup benar-benar. Ya. Ada serangan-serangan dari luar, roh jahat, kita langsung dibela oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan hasilnya. Ya, jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ya. Dimanapun kita berada. Ya. Jangan mengeluh. Ya. Jangan bersungut-sungut. Ya. Tetap andalkan Tuhan. Ya. Jangan mengandalkan manusia. Tetap berdoa, tetap bersyukur. Tuhan kasih jalan. Juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Di ayat yang terakhir 2 Samuel 8 ayat yang ke-18, Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti, dan anak-anak Daud menjadi imam. Ya, jadi anak-anak Daud menjadi imam. Anak-anaknya, ya, Bapak Saudara, menjadi imam. Itu bangsa Israel sudah tahu. Ya, Bapak Saudara, Daud sudah dipakai Tuhan, dipilih Tuhan, anak-anaknya juga menjadi imam. Ya, imam dalam keluarga, ya, dan sesama. Ya, Bapak Saudara. Jadi kita harus bersyukur, ya, kepada Bapa kita Tuhan Yesus, pencipta langit, laut dan bumi segala isi. Makanya Kejadian 1 ayat yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan bumi. Kemudian Yohanes 1 ayat yang 1, firman itu menjadi manusia. Pada mulanya adalah Allah, firman itu adalah Allah. Maka itu firman itu adalah ya dan amin. Ya, Bapak Saudara, tanpa firman Tuhan kita binasa. Sia-sialah hidup kita. Hari Minggu kita gereja, ya. Besok hari Minggu. Ya. Jadi besok Minggu tanggal 5 Januari 2004 kita diundang Tuhan bergereja di tempat ibadah gereja masing-masing, baik di desa maupun di kota. Ya, atur waktu. Ya. Nanti sampai di sana, ya, banyak orang yang datang, tapi sedikit yang dipilih oleh Tuhan. Ya. Kalau saya tidak salah di Matius 25 ayat 13. Ya. Banyak datang, tetapi sedikit yang dipilih oleh Tuhan. Ya. Kita disaring lagi di sana. Ya, karena Tuhan melihat hati kita, bukan tubuh fisik kita. Tuhan membaca hati dan pikiran, kerendahan hati kita. Ya. Orang yang rendah akan ditinggikan dan orang yang tinggi akan direndahkan. Itulah Tuhan. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini Sabtu 4 Januari 2025 di 2 Samuel 8 ayat yang pertama hingga ayat yang 18. Sesudah itu Daud memukul kalau orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Pleti, dan orang Pleti dan anak-anak Daud menjadi imam. Terima kasih. Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.